Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matbu'afini mahabbataka wa ma'rifatak wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ayo mangga. Ayo. Minta tolong dong kopi, kesiniin kopi saya nih. Makan kebagian makan nggak? Takut nggak kebagian doang. Masya Allah, terima kasih ya. Maaf ya, kasih. Ini mulai ada dulu nih. Biasa pamit udah. Ya, ya, makasih ya. Percepat sakti. Amin, doain be. Amin. Ya be, udah ada, mulai ada darahnya. Iya. Kemarin mah putih kayak mayat. Makasih ya. Ya, salam buat keluarga. Alhamdulillah wa syukurillah, kita nih baru selesai khidmat manakib ya, yang biasanya dilaksanakan hari Minggu, harusnya Minggu besok karena ada suatu hal ya, maka badannya malam Jumat ini tanggal 24 Oktober 2024 ya. Alhamdulillah salah satu yang hadir di khidmat manakib kali ini dari Rawalumbu ya, bersama Ustadz Asep Saifullah SPDI. Baik, untuk selanjutnya ya silahkan bisa perkenalkan diri kembali, dari mana, tinggal di mana ya. Baik, silahkan. Siap. Terima kasih atas waktunya, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu alim. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Yang kami hormati para pemirsa MTF official. Mudah-mudahan ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak lupa saya Al-Mukarram Kiai Yudhistira sebagai pimpinan majelis Thoriqul Falah yang domisili Bojong Benteng, Bekasi, Kota Bekasi Kiai ya. Alhamdulillah syukurlah pada malam hari ini saya tertakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengikuti acara khidmat manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Az-Jailani Qaddasallahu sirrah. Alhamdulillah wa syukurillah kita diberikan kesempatan yang biasanya pagi-pagi kayak ya. Tapi alhamdulillah sekarang dibadalin pada malam Jumat hari ini. Saya juga datangnya yang ketiga season ya, karena karena saya domisili Bojong Rawalumbu kayak ya. Di sana juga ada 2 acara. Habis selesai di sana saya masuk ke sini kayak. Alhamdulillah ya. Bisa menyempatkan karena ada undangan di grup biasa ya, jadi bisa menyempatkan ya. Ya silahkan, asal siap kayak ya. Saya asalnya dari Ciamis, Panjalu, Panjalu ya. Ya, Panjalu. Saya kebetulan nggak, saya ini dulu itu
kuliah di sono di Pondok Pesantren Suralaya ya. Karena saya banyak sahabat, banyak temen, jadi saya tertarik ke Bekasi kayak. Iya. Gara-gara ya mungkin ya Allah menakdirkan kita untuk ke Bekasi. Nah, jadi alhamdulillah syukurillah saya bisa berkenalan, bisa bersilaturahmi dan bisa sekarang 2011 kayak saya di sini. 2011 ya. 2011 sekarang 2024. Berapa ya? 13. Hampir ya 13 tahun. 13 tahun di Bekasi kayak. Nah, ini begini ya, bahwa ketika seseorang ya untuk belajar zikir dan zikirnya torikoh dan torikohnya Qadiriyah Naqsabandiyah, itu ada proses ijazah, ahad, bayat atau tahqiq. Betul. Ini dulu nih, awal ditalakin sebab ketertarikan atau ikut temen nih ceritanya nih. Cerita saya begini kayak, karena kita ini dulu masuk SMA, ya SMA kita itu basicnya itu Ma'had cabang Gontor. Jadi di Panjalu itu ada apa istilahnya pondok pesantren yang di dalamnya itu pelajarannya itu hampir menjiplak dari Gontor. Jadi kadang 3 hari bahasa Inggris, 2 hari bahasa Arab, seharinya bahasa daerah gitu. Jadi, nah di sana itu ada beberapa mata pelajaran yang di sana pelajaran tasawuf. Tasawuf. Di pelajaran tasawuf itu kita ada pertanyaan yang mentok kayak. Pertanyaan yang mentok di mana pertanyaan itu belum terungkap di pelajaran itu. Saat itu. Nah, di mana yang menjadi pertanyaan besar itu saya belum paham tentang taholli, tahalli dan tajalli. Iya. Cuma 3 ini belum paham secara mendetail. Apa itu taholli, tahalli, tajalli? Nah, disarankan sama guru saya itu pas SMA itu harus dilanjutkan pelajaran ini biar ketemu gitu kan. Kan dalam dunia Islam itu ternyata ada tiga cabang ya. Ada iman, tiga rukun ya, iman, Islam, ihsan ya. Gitu kan. Nah, rukun agama itu ternyata ada 3. Dari 3 ini, dari rukun iman, Islam, dan ihsan ini mungkin yang 2 ini mungkin pada tahu semua ya. Nah, kalau yang ihsan ini masalah tentang rasa, masalah tentang ruhani, nah ini belum viral. Zaman dulu itu kan belum ada mensos ya. Kalau sekarang kan udah belak-belakan itu ada Buya Aroji yang terkenal lah. Ya sekarang udah belak-belakan udah pernah. Zaman dulu itu saya diinstruksikan untuk kuliah ke bawah karena Panjalu itu posisi di atas ya. Di atas Panjalu itu posisi di atas, saya harus turun kuliah melanjutkan ke bawah yaitu ke Pondok Pesantren Suralaya. Makanya ngambil tarbiyah kayak. Ya, ngambil tarbiyah, maka di sana itu barulah kebuka. Materi-materi tasawuf itu kebuka alhamdulillah. Jadi masalah tentang bukan masalah ya, istilahnya mah pelajaran-pelajaran yang dulu kita belum paham ya di Pondok Pesantren Suralaya dibahas, dibedah satu persatu kayak gitu. Nah, lalu ditakin. Iya, betul kayak semester ketiga baru talqin. Karena untuk semester awal 1 dan 2 dan 3 kita belum paham secara totalitas. Pengetahuan dia tasawufnya. Ya hanya gambaran-gambaran doang. Juga karena kita kan dulu basicnya pondok pesantren itu saya dulu pernah mondok juga Al-Huda. Ya basic tauhid kayak. Ya bukan. Ya cabangnya ya. Udah. Nah itu kan tauhid guys. Ya. Nah ini belum sampai ranah ke istilahnya mah ke yang rasa ini. Ya. Ya baru tentang ketauhidannya aja. Saya maka digali di Suralaya. Ya kan apa gini. Di dalam beragama itu ada yang beragama insya Allah dulu ya. Iya siap ya. Berdasarkan ilmu. Ya dari cabang ilmu yang hal pokok 3 tadi. Ada yang paham, ada yang taklid. Yang taklid ya gitu-gitu kan. Betul kayak. Ya kan itu ya.
Boleh kayak ngerokok. Nah, iya ngerokok. Taklid ada yang ikut-ikutan ya. Dan untuk awal sah-sah saja itu dibolehkan. Tetapi ada kewajiban untuk mencari ilmu. Oh iya. Ya. Jadi misalkan rukun agama Islam yang pertama itu iman. Ya. Iya, iya. Iman, rukun iman 6, ilmunya tauhid. Tauhid. Iya. Ya. Kemudian Islam, bicara Islam, rukun Islam 5, ilmunya Fikih. Nah, yang saya tanya nih, apakah semua orang Islam paham tauhid dan fikih? Tidak. Maka saya bilang ada yang berdasarkan pengetahuan atau ilmu, ada yang ikut-ikutan. Maka satu sama lain ada kesinambungan dan kerjasama dan saling menolong. Betul. Ya, jadi yang paham menyampaikan kepada yang tidak paham, yang tidak paham belajar kepada yang paham. Itulah wa ta'amanu ajri wa taqwa. Lalu yang ketiga itu kan ihsan. Ya, ihsan itu nggak ada rukun tapi definisi ilmunya tasawuf, alatnya thariqah. Ya, ini kan tadi kita ini bicara ya ke thariqah dan talqin. Ini yang jadi pertanyaan ini, ya, termasuk di thariqah sendiri ada yang taklid juga. Ya, adanya ikut-ikutan juga. Itu nggak masalah untuk awal. Ya, tetapi jangan sombong dengan ketidaktahuannya, ya, gitu ya. Harus tetap belajar, harus ada pembimbing. Ini yang saya tanya ini. Ketika setelah ditalkin ini, pertama ya, karena talkin mungkin beberapa kali. Betul. Ya, apa yang dirasakan oleh jiwa saat itu? Getaran kayak. Ya, getaran. Iya, jadi ada sesuatu yang beda kayak. Yang beda, yang mana ini jadi motivasi buat kita ya. Ada sebagai contoh gambaran gini aja kayak. Kalau pohon singkong itu kan kalau digeletakin tumbuh juga kayak ya. Ya. Ada pohon singkong yang ditancapin kayak. Ya. Nah, kalau talqin ini ya talqin ini metode atau cara menyampaikan pelajaran zikir yang ditanamkan. Ya. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya digeletakin begitu kayak. Kalau digeletakin burung beo bisa kayak. Ya. Orang non muslim juga bisa. Ya. Ya istilahnya mah orang yang anak-anak kecil juga bisa. Itu kan kayak singkong yang diletakin doang. Ya. Ya tumbuh mah tumbuh tapi tidak ada Tertancap. Jadi tidak tertancap. Ya. Itu tumbuhnya juga hanya itunya aja sirung-sirung apa sirung itu ya hanya pucuk-pucuk doang apa? Iya. Apa pucuk kan? Iya, hanya pucuk-pucuk doang. Jadi tidak tinggi dan tidak berakar, menghasilkan buah. Kalau ditanamkan kayak itu sampai tinggi, sampai berbuah di atas juga ada. Jadi tanaman itu bisa ya beda lah antara yang ditanamkan hanya ya oleh ahlinya dan yang tidak gitu. Mau pamitan dulu, nggak apa-apa. Ngomong. Di pulpennya saya taruh sini. Iya, situ aja nggak apa-apa. Bisa dipotong. Saya pamit. Itu yang yang list itu Ada di sini. mau diserahin sekarang apa bentar? Ya udah, sekarang nggak apa-apa. Ya. Bisa dipotong-potong ini santai. Siap ya, siap. Ya, gimana? Ya, barakallah, terima kasih ya. Ini buat bayar air. Ya. Nah, untuk besok kira-kira persiapan Ini besok beli ini aja lah, kita mah kopi. ya kopi. Nanti lah dari sini duitnya ada. Besok aja. Tadinya saya udah ngobrol sama itu mau saya potong 100 buat persiapan besok. Ya udah. Apa kita beli Ya udah beli atau kopi sama kue kayak tadi tuh. kayak tadi? Ini nih kayaknya. Kayak gini aja lah. Kan dari sana bawa. Ya. Mudah gitu aja. Oke? Siap. Sip. Amin. Ya. Ya siap. Kaos bawa tuh. Oh iya. Jadi Ya, lanjut. ya. Penanaman talqin zikir ini kayak. Jadi kenapa sih harus ditanamkan? Ya.
sebagaimana sejarah dulu sabda Nabi juga kalimat la ilaha illallah ini dikasih ke Sayyidina Ali. Ya, ini namanya Thariqah Qadiriyah. Qadiriyah. Ya, ini dari Sayyidina Ali terus Syekh Abdul Qadir terus sampai ke Abah Anom. Ya, kita ya ke 37 Qadiriyahnya. Kemudian ditalkin yang di dalam itu untuk zikir khafi Naksabandia ini dari Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, ini melihat sejarah itu ternyata di bahasa hadis yang umum laki nu mau takum ya kayak. Ya. Nah, ternyata tafsiran laki nu mau takum itu talkinlah orang yang mau meninggal, yang akan mati, ya. Jadi bukan yang sekarang. Bukan. Jadi di tafsirannya itu ternyata ini orang-orang yang hidup ini kan semuanya akan mati. Ya. Maka Lakinu mau takum. Bila ilaha illallah gitu. Nah, ini sebelum arah ke sana kan kita cari referensi dulu. Harus sampai ditanamkan begitu gitu kan. Ternyata ada beberapa ya pengetahuan yang bagaimana meyakinkan kita gitu bahwa kita ini sebagai hamba Allah ini untuk bagaimana cara liqoi dengan Allah. Ya, ilahi mengingat Allah. Ya, mengingat Allah itu kan. Ilahi ya. anta maksudi warido kamat lubi atini mahabbataka wa marifatika ini kan itu sebuah jalannya. Ya. Nah, ini ternyata ada jalan, ada teori. Jalan itu Thariqah ini kan jalan atau cara atau metode bagaimana cara kita liqoi dengan Allah, ingat kepada Allah itu ternyata lakin mu'takum ya bi kasratin la ilaha illallah gitu kayak. Ya. Jadi sungguh beruntung orang yang sudah merasakan lakin zikir. Kenapa? Ketika ditanya apa rasanya, terkadang kita sulit menyampaikan. Kenapa? Karena ini sudah dirasa. Ada yang bergetar jiwa, ada yang ketika ditakin tiba-tiba ingat dosa. Itu kalau mohon maaf ya dipotong, itu pas ditalkin itu ada banyak yang nangis juga kayak. Ya. Jadi ya kita ini kadang ada yang merinding mau bergetar gitu. Yang kadang bingung kenapa lu nangis tahu. Ya ada yang begitu. Jadi saking beradabnya rasa. Ya. Kenapa? Karena ditanamkan oleh ahlinya kalimat itu, dan kalimat itu alat pembersih. Ya. Kalimat itu kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat takwa. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Makanya ketika kita bicara zikir, ya harus sama ahli zikir. Jadi kalau bertanya sama bukan ahlinya, ya jawabannya kemana-mana. Ya, setuju ya? Iya, siap. Ini mah untuk motivasi ya. Setelah bertakin zikir, ya apakah mantang bisa kemah zikir? Enggak, Kiai. Banyak tantangannya, Kiai. Jadi begini. Jadi setelah talqin zikir ini, proses awal itu biasa, tapi awal mantap, Kiai. Semangat luar biasa. Kadang posisi turun, tapi terus naik lagi. Nah, setelah dirasakan, setelah istiqomah baru tuh ada, Kiai. Jadi kenapa harus talqin ini? Jadi manusia ini ternyata ada dua unsur, Kiai. Dua unsur, ada jasmani, ada ruhani. Nah, ini talqin zikir di sini ini ternyata membantu untuk ruh kita kayak. Bagaimana ruh kita bisa pulang lagi kepada asalnya. Kita belajar kembali lagi ke asalnya. Kalau jasad kan kembali lagi ke tanah kayak. Yeah. Nah, kalau ruh ini kita pulang kemana ini? Itu suatu saat kalau udah meninggal ini ruh ini harus mengikuti siapa ruh ini? Bahkan banyak teman-teman yang mantan spiritual kayak dukun-dukun yang udah mahir, Termasuk ahli hikmah mungkin. ya, itu pengalaman sama dukun-dukun itu mentok mereka itu melihat ruh itu. Ada yang pernah melihat ruh itu yang kalau dibakar, ada tuh namanya kalau di agama lain itu dibakar kayak. Nah, si ruh ini masih ada kelihatan di tempat situ, nggak bisa kembali. Kemudian ada lagi kalau yang tabrakan meninggal itu
kelihatan aja ruh itu nggak bisa pulang ya. Nah makanya kenapa harus ditalkin dikir? Ini mencari guru ruh. Ruh ini yang akan membimbing sampai akhirat nanti. Jadi tidak hanya sebatas zohir, wal batinan ini menjadi dua gitu ya. Jadi kalau udah kita ketemu guru mursyid, wali mursyida itu di surat Al-Kahfi ayat 17, makanya carilah guru mursyid. Maksudnya guru mursyid itu guru ruh, waliyam mursyida. Nah, itu Al-Kahfi ayat 17 itu bagaimana kita bisa pulang lagi kepada Allah, bisa lihat dengan, jadi kita tidak ada pengharapan surga, pengharapan neraka, tidak ada lagi itu yang maha punya itu segala-galanya. Jadi kalau ingin liko nanti harus liko sekarang. Nah, begitu Kiai masih ke sana. Iya. Iya. Jadi ketika seseorang ya diizinkan oleh Allah belajar zikir lalu bertakir zikir, itu harus berjuang lagi. Iya, betul. Karena ada yang ngalangin. Iya. Surat A'raf ya, betul. 16 dan 17 dihalangi depan, belakang, kanan dan kiri. Betul kayak itu. Ya, berarti intinya adalah sebetulnya semua hal ketika punya alat, betul. Ya ini kan alat. Betul kayak alat. Ya, alat jangan hanya menjadi kebanggaan aja. Pakai alat ini. Iya, betul. Ya, pakai. Makanya bagi saya sih kehebatan dari Abah Anom itu adalah kearifannya. Betul. Makanya saya sangat setuju Tajul Arifin, mahkotanya orang-orang arif. Kenapa? Jadi sangat bijaksana. Bahasanya ketika diingatkan sebelum bertahakin ya. Kalau lupa ingatkan. Putus sambung. Bagi saya itu dalam itu. Ya, lupa ingatkan, putus sambung. Ya, bagi saya itu dalam. Ya. Kenapa? Karena lupa itu karakter manusia. Iya, betul. Manusia. Betul nggak? Betul. Makanya berarti dikir tarekat ini menjadi alat dan harus memang benar-benar mujahadah. Mujahadah diperjuangkan. Ya, jadi tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Setelah ditanamkan itu ibarat tanaman kalau nggak dipupuk dan disiram bisa layu lalu kemudian mati. Betul. Ya, makanya berarti harus benar-benar setelah ditanamkan kalimat itu maka harus diperjuangkan untuk dirawat, ya disiram sehingga berbuah. Betul. Alam taro kaifa daraballahu Ustaz Ibrahim ya dan seterusnya. Ya, sampai menjulang. Nah, baru mungkin setelah berbuah insya Allah mungkin hati tentram, jasad ala bitik dan tatmainul qulub, muncul ikhlas, ridho, qanaah, ya, himmatul aliyah dan sebagainya. Nah, tapi saya selalu mengingatkan, hati-hati kalau posisi kita lagi di bawah, tapi tetap jangan sampai terputus. Jangan sampai meninggalkan zikir. Karena Allah menguji kita. Sebagaimana la ilaha illallah, tiada Tuhan, la itu berarti tiada nafi semuanya. Harta kita bukan milik kita. Gitu kan, jabatan bukan milik kita, semuanya ilmu kita bukan milik kita. Nah, ini akan dicoba sama diuji. Maka teman-teman kita itu yang tadinya jangan merasa memiliki. Ya, orang yang kaya langsung turun, itu ujian. Tapi kalau kita semakin istiqomah, makanya metodenya torikonya Bahanum itu ditambahi dengan khataman kayak. Jadi khataman ini kan di dalamnya itu banyak sholawat kayak. Jadi untuk menyeimbangkan antara untuk zohir dan batin ini, karena kalau zohir ini kan perlu makanan, perlu istilahnya harta yang ya mencukupkan bekal ya. Nah, ini kalau untuk zikir tapi hataman tertinggalkan kolab. Makanya menyeimbangkan antara, makanya dikira ada zikir istilahnya harian, ada zikir mingguan, ada zikir bulanan atau DKM, zikir khotaman dan menakiban, disingkatnya DKM gitu kan. Nah, ini amalan-amalan dunia toriko begitu kayak. Jadi teman-teman ini lagi semangat gitu kan kayak, kehidupannya di bawah sampai curhat.
ini saya bisnis begini-begini, ya itu tetap lanjutkan. Jangan patah semangat, karena ini Allah menguji kita. Kita ini cintanya cinta dunia apa cinta Allah, begitu kayak. Nah, tapi ya teman-teman juga ada banyak yang sadar. Oh, kita ini masih cinta dunia, berarti kalau sampai zikirnya ditinggalin, hatamnya ditinggalin, berarti masih kita cinta dunia. Itu kita lagi dicoba, diuji sama Allah. Gitu. Kita pengalaman di lapangan itu kayak. Tapi alhamdulillah setelah terus mudawamah dan istiqomah, ternyata jadi 1000 karomah, bener kayak 1000 karomah. Sebenarnya itu disebut proses transisi. Betul. Ya, di mana tadi ada bicara khalwat itu khulu, artinya kosong. Kosong. Ya, artinya begini. Ya itu benar ya. Kadang-kadang kita ini seringkali dihinggapi merasa memiliki. Nah, Ya. Jadi merasa harta kita, jabatan punya kita. nah betul. Padahal kalau kita berbicara ingat kepada Allah, maka semuanya milik Allah. Ya, diri saya, ya milik Allah. Iya. Duit saya, sawah saya, semuanya milik Allah. Makanya la haula wala quwata illa billahil azim. Maka diuji lo supaya bergantung Allah Somad, Iya. dari langit dulu. Iya. Padahal sebetulnya kalau istiqomah diganti. Betul. Tapi digantinya itu hartanya itu, jabatan atau semuanya bukan di hati, Nah. tetapi pada genggaman. Nah, karena hati ini ranah yang maaf ya, ingatan ini khusus untuk Allah. Allah. Nah, kadang-kadang kan sawah masuk ke hati. emas, Emas tadi. bukan emasnya, bukan sawahnya, ingatannya. Ingatannya. Nah, itu makanya dibersihkan semuanya, dikosongkan, khalwat. Ya, hanya mengingat Allah. Masuk, keluarin lagi, masuk, karena ini hanya hak Allah. Ya, ingat Allah. Makanya terkadang diuji seperti itu. Ada yang lolos, Itu. lulus, terus ada yang malah kok gua begini ya, gitu ya. Betul. Padahal itu bagian dari ujian. Dan Makanya kita ini satu lagi, banyak kawan-kawan juga setelah istiqomah akhirnya semua yang dianggap hilang diganti. Betul, kayak banyak itu. Ya, dan benar-benar mendapatkan hati, Iya. tentram, jasad, Ya. nyaman, jagur. Bang. Nah, itu ya. Masuk dunia torokoh ini belajar man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ini benar-benar kayak bagaimana caranya kita mengenal diri, gitu kan. Diri kita itu diteliti. Oh, ternyata bagaimana cara kita untuk mengenal Allah itu harus tahu diri dulu. Tahu diri dulu, Iya. diri yang mana. Iya, Maka gitu. pintunya Latifatul Qalbi. Qalbi. Yang isinya apa tuh? Nah, Masya Allah. iya, luar biasa itu. Ya, isinya ada al-hawa, banyak keinginan, ilmu, Ya. hadiah, Nah, itu goflah, dan Betul. sebagainya. Iya. Maka itu semua dibersihkan dulu, Dulu, iya. karena tidak akan mengenal diri. Iya. Ya, kalau ya pintu awalnya nggak tahu, Betul. nggak tahu penyakitnya, Iya. maka kalau tahu penyakitnya obatin dulu. Ya. Alatnya apa? Zikr. Oh. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Ya. Ya. Walaupun ya sama-sama kelas belajar. Sama kayak gitu. Belajar. Mudah-mudahan kita dapat berkah karomah Syekh Musyid kita. Amin. Ya. Wabil khusus Syekh Ahmad Sohibu Batajul Radhiyallahu anhu. Ya. Mudah-mudahan kita diakui menjadi muridnya. Amin. Amin. Ya, dan juga tentunya mudah-mudahan ya, termasuk di sini ketika ada manakib di dalam tanbih itu ada kalimat sesungguhnya kami, Iya. bukan aku ya, Iya, kami. tempat orang bertanya, berarti ya termasuk tempat ini adalah tempat orang bertanya. Betul. Insya Allah, yang mudah-mudahan dan terbukti demikian ya. Iya. Ya, mudah-mudahan tentunya bukan semata-mata kemampuan kita, Iya. dan yakin itulah karomah dari para oleh Allah, wabil khusus karomah dari Syekh Ahmad Sohibu Batajul Arifin. Mungkin cukup sekian dulu ya. Siap deh. Ya, demikian bincang-bincang dengan Ustadz Asep Saifullah SPDI. Ya, ini mah bincang-bincang ringan. Mudah-mudahan ada hikmah manfaat untuk kita semua. Ya, saya ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang ini ya, kan
Ini lagi belajar ngobrol Ya. sama Kiai. Saya akhiri. Demikian, Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.